Hai Malakan semua. Gue yakin beberapa di antara kalian atau sebagian besar dari kalian pasti pernah mendengar yang namanya skema Ponzi, right? Ya. Yeah. Di sini gue nggak akan ngejelasin skema Ponzi panjang lebar, pernah gue buat kontennya di channel YouTube gue, silahkan kalian cari tahu sendiri. Intinya gagasan besar skema Ponzi itu adalah ketika momen lu mendapatkan hak lu, ternyata hak lu itu nggak bisa lu penuhin karena uangnya tiba-tiba hilang. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, intinya kayak gitu. Dan skemanya banyak sekali, turunannya banyak sekali, modus operandinya banyak sekali, motifnya banyak sekali. Kalau sejarahnya itu dimulai dari Charles Ponzi ya, yang waktu itu main perangko. Terus yang terbesar banget yang pernah terjadi ya, case-nya Bernie Madoff. Itu skema Ponzi juga. Oke, sampai di situ kita berhenti di situ dulu. Sedikit pengetahuan soal skema Ponzi. Nah, sekarang kita masuk kontennya, teman-teman. Kemarin di beberapa media, saat melakukan riset untuk buat konten ini, gue menemukan sesuatu yang menarik. Jadi Tempo mempublish sebuah artikel yang bilang kalau di tahun 2021, BPK menemukan 124.960 pensiunan PNS belum mendapatkan pengembalian dana tapera sebesar 567,5 M. Wow, sungguh jumlah yang luar biasa. Dan jelas ini mengundang banyak pertanyaan. Kemana uangnya? Apakah penerimanya sudah mendapatkan haknya? Bagaimana distribusinya? Dan lain sebagainya. Nah, itu Bapetarum ya. Bapetarum itu mekanisme tapera untuk PNS. Dan sampai sekarang mereka belum mendapatkan apa yang menjadi haknya, yang disebut sebagai tabungan dan lain sebagainya. Itu menurut laporan BPK yang gue dapat informasinya dari artikel yang sudah dipublish oleh Tempo. Nah, yang lebih parahnya lagi ketika kita ngomongin tapera, salah satu komisionernya menyatakan bahwa tapera itu bukan untuk mengatur kredit kepemilikan rumah atau KPR, tapi untuk berkontribusi dalam pemberian bantuan subsidi supaya suku bunga flat berada di angka 5%. Wow! Jadi program tapera itu dibuat supaya kita bisa menggunakan suku bunga sebesar 5%. Harusnya suku bunga itu kan bukan jadi urusan masyarakat ya, tapi moneter dan fiskal ya. Terus kenapa jadi tanggung jawab masyarakat? Kenapa bukan tanggung jawab developernya atau bank pemberi pinjamannya dan lain sebagainya? Ini jelas menimbulkan question mark gitu loh. Karena apa? Karena berdasarkan hitungan matematikanya seharusnya ya sulit kan lu nabung 3% dari pendapatan lu dan baru bisa dicairin ketika lu pensiun. Ya berarti jumlah tabungan lu itu nggak akan sesignifikan itu untuk mendapatkan rumah dan lain sebagainya. Jadi ya komisionernya sudah menyatakan bahwa oke, ini bukan untuk angsuran KPR, tapi supaya KPR itu bisa flat 5%. Di sini kita akan berusaha menguliti, mengupas mengapa tapera ini sangat meresahkan dan bisa memberikan dampak yang negatif bagi banyak masyarakat. Nah, sekarang kita masuk dulu ke esensi paling dasar ya. Apa itu tapera? Sebenarnya di atas kertas, tapera ini harapannya ingin menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga negara Indonesia. Apalagi untuk mereka yang pendapatannya rendah. Buat yang belum tahu, tapera ini bukan isu baru, tapi udah cukup lama. Lebih tepatnya di tahun 1993. Waktu itu namanya bukan tapera, tapi Bapetarum, PNS. Alias Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Seperti namanya, kebijakan ini hanya ditujukan kepada PNS. Kenapa waktu itu hanya PNS? Karena pada waktu itu PNS memiliki keterbatasan untuk bayar uang muka dengan fasilitas kredit atau KPR. Sementara mereka butuh hunian atau rumah yang layak. Jadi ya ada klasifikasinya lah. Misalnya untuk golongan 1 lu bayar 3.000 per bulan, golongan 2 5.000 per bulan, golongan 3 3.000 per bulan dan seterusnya. Ya, kita ngambil example-nya seperti itu, contohnya seperti itu. Di tahun 2016 UU Tapera disahkan. Terus selanjutnya diturunin lagi nih melalui PP nomor 25 tahun 2020 yang diubah dengan PP nomor 21 tahun 2024 yang menjelaskan secara rinci bahwa jangkauan kepesertaannya lebih luas, yaitu bukan cuma PNS tapi juga pekerja swasta, pekerja mandiri, bahkan pekerja dari negara asing pun menjadi peserta manfaat tapera, termasuk freelancer gitu. Dengan rasio penyimpanan 2,5% dari pekerja dan 0,5% dari perusahaan. Bagi pekerja mandiri, dia harus bayar 3% sendiri. Selain itu, aturan itu juga menjelaskan tugas dan fungsi dari manajer investasi dari bank custodian itu kayak gimana. Lalu berdasarkan aturan-aturan ini, selain bisa buat beli dan bangun rumah, lu juga bisa pakai tapera ini buat renovasi rumah. Idenya seperti itu, di atas kertas seperti itu. Klaimnya tapera ini ingin menyelesaikan permasalahan sulitnya keterjangkauan rumah dengan cara menghimpun dana sesuai UU Tapera tahun 2016 pasal 3. Pertanyaannya, benarkah tapera itu adalah solusi yang tepat? Di sini gue akan membahas dari bidang yang gue pahami, yaitu ekonomi, dan gue bisa menjawab ini tidak tepat.
Tapera itu bukan solusi yang baik untuk mengatasi keterjangkauan rumah. Kenapa demikian? Pertama, kita bisa lihat iuran Tapera itu kan melakukan penyimpanan dan penghimpunan dana aja. Pemerintah bahkan nggak menjamin kalau suplai rumahnya itu ada atau enggak nantinya, atau seenggaknya belum. Jadi kita nggak dikasih demand dan supply yang lengkap nih, ya kan? Dan ini situasi ini akhirnya melahirkan sesuatu yang dikenal dengan nama backlog perumahan. Nah, akhirnya karena ini nggak pas nih, backlog perumahan bisa terjadi. Yang mana ironisnya adalah pejabat pemerintah bilang kalau Tapera akan menyelesaikan backlog tersebut. Bingung? Oke, gue jelasin. Jadi backlog perumahan itu adalah kondisi di mana jumlah unit perumahan masih belum terpenuhi pada suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu. Dengan kata lain, ketersediaan rumah yang layak ini masih seret gitu loh. Nah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan di sisi lain, permintaan terhadap rumah itu kan tinggi. Kondisi backlog di Indonesia saat ini jelas tidak baik ya. Di tahun 2022, ada 11 juta unit backlog kepemilikan perumahan. Mayoritas sekitar 93% berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara 60% diantaranya adalah kawan-kawan atau teman-teman kita yang bekerja di sektor informal. Di tahun 2022, kondisi backlog Indonesia melebihi India dan Cina. Indonesia itu 16,8%, kalau nggak salah India itu 13,3%, dan Cina itu cuma 10%. Jadi gampangnya, supply dan demand-nya ini nggak seimbang dalam property market nih, house market. Nah, kalau seorang wajib ikut Tapera, artinya kemampuan orang masuk ke pasar perumahan kan jadi semakin mudah, dan tandanya demand akan meningkat. Sedangkan di waktu yang bersamaan, tidak selaras dengan jalannya pembangunan perumahan. Demand yang semakin meningkat, tapi supply-nya statis ya, ujung-ujung backlog melambung. Nah, tapi pemerintah kan bilang, oke, unitnya kita sediain dalam bentuk rumah subsidi dan lain sebagainya. Tapi perlu ingat, apakah rumah itu benar-benar rumah yang dimau oleh peserta Tapera tadi? Karena tentu semua orang punya bentuk rumah bare minimumnya, rumah idealnya, rumah yang cukup buat dia, dan rumah yang ingin dia tinggali. Nah, ini kan belum jelas nih. Makanya ini menimbulkan masalah dalam supply and demand tadi. Rumahnya belum pasti, tapi kita sudah diwajibkan untuk menghimpun dana. Ini yang jadi poin pertama mengapa Tapera ini menuai banyak sekali protes dari publik. Kedua, gue yakin suatu besaran gaji meskipun ada kenaikan juga tiap tahunnya nggak akan menang dalam balapan dengan kenaikan harga properti. Sebagai contoh, katakanlah lu sebagai seorang freelance ya, ikut Tapera tapi nggak ikut KPR karena lu nggak mampu nyicil tiap bulan. Kenapa gue bilang nggak mampu ya? Karena dari data aja lu bayangin rata-rata gaji karyawan Indonesia itu sebesar 3,04 juta di awal 2024. Sedangkan dalam perhitungannya untuk rumah susun harga 300 juta per bulan itu cicilan KPR konvensional sebesar 3,1 juta dengan asumsi bunga 11%. Ini hitungan kasar banget nih. Ya, 11%, 300 juta berarti lu dapat sekitar 3,1 juta. Terus dengan Tapera, cicilan per bulannya katanya bisa lebih murah 1 juta. Berarti sekitar 2,1 juta daripada KPR konvensional. Lihat kan, tetap aja nggak bisa ikutan nih orang-orang dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena keuangannya mepet. Padahal kan pemenuhan kebutuhan dasar itu lebih banyak lagi gitu loh. Nah, udah mereka nggak ikut KPR, tapi mereka diwajibkan bayar Tapera. Jadi apa yang mereka dapat? Mereka terus nabung Tapera sampai umur mereka usia 50 tahun, 58 tahun, baru bisa dicairkan. Nah, tabungan Tapera dari potongan pendapatan yang udah terkumpul ini ternyata besarannya nggak cukup juga untuk beli rumah di masa akhir kepesertaan. Dan di sini aja kita udah bisa lihat kalau kenaikan gaji itu nggak sebanding dengan kenaikan harga rumah. Oke, mari kita hitung secara detail. Dan untuk perhitungannya, gue tahu orang yang tepat yang bisa gue andalkan untuk menghitung ini secara rigid. Jenom udah di atas ya? Udah bang. Semangat banget kerja ya. Yo, Jerome Pauline. Itu ya, gue minta hitungin yang Bape Tapera itu. Udah dikirimin sama Sandra kan? Oh ya. Oke, jadi ya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jerome Pauline melalui sudut pandang matematika. Let's go. Go ahead, silakan Jer. Siap. Oke, dari risetnya, upah pekerja rata-rata naik 4% per tahun. Jadi misalnya nih, kita gaji 5 juta per bulan ya. 5 juta per bulan, maka ketika naik 4%, gajinya jadi 5.200.000 per bulan. Cuma naik 200.000 per bulan. Nah, sedangkan survei Bank Indonesia terkait indeks harga properti residensial per triwulan 1 2024 itu naik sebesar 1,89% dibandingkan dengan triwulan 4 2023 yang sebesar 1,74% year on year. Yang artinya harga properti juga mengalami kenaikan. Walaupun angka indeks tadi itu nggak menunjukkan kenaikan harga secara gamblang ya. Rumah yang luasnya kurang dari 60 meter persegi pada bulan Mei 2022 harganya 470 juta. Sedangkan setahun setelahnya, di Mei 2023, harganya 565 juta.
Yang artinya perubahannya adalah kenaikan 20,2% year on year. Lanjut, rumah dari 61 sampai 90 meter. Mei 2022 harganya 920 juta, sedangkan Mei 2023 harganya 925 juta. Perubahannya cuma naik 5 juta. Yang artinya naik 0,54% year on year. Lanjut, rumah yang luasnya 91 sampai 190 meter persegi. Mei 2022 harganya 1,3 miliar, sedangkan Mei 2023 1,35 miliar. Yang artinya perubahannya adalah naik 3,85% year on year. Lalu, rumah yang luasnya 191 sampai 250 meter persegi di bulan Mei 2022 harganya 2 miliar dan Mei 2023 tetap 2 miliar. Yang artinya perubahannya 0%, nggak berubah ya. Dan untuk rumah yang luasnya di atas 251 meter persegi, Mei 2022 harganya 3,65 miliar, sedangkan Mei 2023 turun, yaitu 3,55 miliar. Yang artinya perubahannya turun 2,7% year on year. Dengan data ini, rumah yang luasnya sampai dengan 60 meter persegi itu naik sampai 20%-an loh. Gede banget ya. Sedangkan gaji tadi cuma 4%. Oke, coba kita sekarang hitung simulasi ya, supaya lebih kebayang. Kita bakal dapat berapa sih kalau ikut tapera ini? Nah, kan dibilang kalau iuran tapera ini bakal bisa dicairkan ketika kita pensiun umur 58 tahun. Coba ya, 58 tahun, gajinya 5 juta ya. Kita anggap kita mulai kerja dari umur 21 tahun, oke? Berarti dari umur 21 ke umur 58 itu adalah 37 tahun kita bekerja. Oke. Nah, tapera itu kan 2,5% dari gaji kita per bulan. Artinya, iuran kita per bulan adalah 5 juta dikali 2,5%. Sama dengan berapa? Sama dengan cuma 125.000 per bulan. Kalau kita kali 12, artinya ini adalah 250, 125, yaitu 1.500.000 per tahun. Oke, kita anggap dulu nggak ada kenaikan gaji ya, supaya lebih gampang lah ngitungnya. Kita anggap nggak ada kenaikan gaji, yang artinya untuk 37 tahun itu tinggal ini kita kali sama 37 ya, 37 dikali 15, 7 kali 5, 5, 3, 185, 7, 3, yang artinya adalah ini sekitar 55.500.000. Oke, jadi dengan anggapan gaji kita 5 juta per bulan selama 37 tahun, kita cuma dapat 55.500.000. Coba kita kali 2 ya gajinya ya. Kali 2, yang artinya 10 juta nih. Kita gajinya 10 juta, artinya ini tinggal dikali 2. Yaitu, berapa? 111 juta. Ini dengan anggapan, kalau gaji kita 10 juta terus per bulan. Kalau mau beli rumah tadi, yang Bekasi kan 500 jutaan ya. Artinya gaji kita ini harus dikali 5 kan? Nih, kalau mau beli rumah ya, kalau mau dapat rumah. Kali 5 yang artinya tadi kan udah kali 2 terus kali 5, kali 10. 50 juta per bulan. Nah, kalau 50 juta per bulan baru kita bisa dapat satu rumah setelah cair. Tapi ini kan dikali 5 kan 555 juta. Nah, tapi itu dengan anggapan bahwa rumah yang luasnya kurang dari 60 meter persegi itu nggak mengalami kenaikan harga. Tadi aja setahun naiknya kan 20%. Ini kalau 30 tahun naiknya udah berapa persen ya? Udah gede banget kan. Jadi dengan kita gaji 50 juta per bulan aja, kita cuma dapat 55 juta yang kita sebenarnya nggak bisa beli rumah. Nah, itu tadi kita hitung jumlah tabungan kita doang ya kan. Tapi bisa aja kan tabungan kita ada bunganya gitu. Jadi kayak berkembang lagi kan. Katanya bakal ada ditaruh di investasi dan sebagainya. Jadi mungkin yang kita dapatkan mungkin lebih besar daripada ini. Oke, coba kita hitung pakai compound rate. Jadi expected return-nya mungkin 6%, 10% atau 20% lah, gitu kan. Nah, ini sebenarnya pakai deret geometri. Contohnya, misalnya kita keuntungannya 6%, ya, rate-nya 6%. Artinya, misalnya kita tabungan kita 100.000 nih, ya, di awal. Terus tahun berikutnya ada kenaikan 6%. Ya, 6% kenaikannya. Ini kan 6%-nya 6.000, jadi 106.000 gitu. Berikutnya. Dan seterusnya, 6% lagi kali 6% berarti kali 106% ya. Kali 106% dan seterusnya. Oke.
Rumusnya, future value atau FV sama dengan present value dikali, dikali 1 plus rasionya, rate-nya, R, pangkat N, minus 1 per R. Oke, kita coba masukin ya dengan anggapan-anggapan seperti ini, dan kita anggap rate-nya adalah 6% per tahun. Yang artinya, future value setelah 37 tahun, PV-nya tadi 1,5 ya, 1,5 ini, 1,5 juta, dikali 1 plus R-nya adalah 0,06, yang artinya 0,06, pangkat N 37, minus 1, nih, per 0,06. Nah ini kalau kita hitung hasilnya lebih besar daripada ini ya, lebih besar. Hasilnya adalah 902.000, sekitar segini. Ya kalau kita bulatin adalah 191 juta ya. Itu kalau 6%, lumayan gitu kan. Nah terus misalnya, kalau misalnya rate-nya 10%, ini lebih gede dong, lebih gede. Hasilnya itu adalah jadi 495 juta. Kalau misalnya dengan anggapan 10% rate-nya. Dan untuk rate yang 20%, nah ini sangat gede. Ini jadi 6,3 miliar. Wow, lumayan ya. Jadi kalau misalnya kita bisa compound rate-nya 20%, yang which is sulit banget sebenarnya, tapi kita bisa mencapai 6,3 miliar. Bisa lihat kan, kalau kenaikan gaji itu sebenarnya nggak sebanding dengan kenaikan harga properti. Dan ini perlu dipertimbangkan pemerintah, soalnya dana tapera itu bisa aja udah terkumpul, tapi tetap nggak cukup buat beli rumah, karena harga properti itu meningkat terus. Nah, by the way, dengan anggapan tadi harga rumah ya yang di Bekasi itu 565 juta kan tadi kan, yang di bawah 60 meter persegi. Dengan rate 6% aja belum kebeli. Dan dengan rate 10% aja juga belum kebeli. Ini anggapannya harga segini ini belum naik loh. Sedangkan 37 tahun itu pasti naik harga rumah-rumah, ya kan, jauh lebih mahal lagi gitu. Ya dari perhitungan seperti ini, ya kemungkinan kita bisa beli rumah itu kalau misalnya compound rate-nya harus lebih dari 10%. Ya sulit sih sebenarnya. Gimana Bang Fer? Oke, itu tadi penjelasan Jero Polek, mantap Jer. Semoga bisa dimengerti teman-teman. Ini udah detail ya, udah cukup detail, dan ya kita bisa ngambil konklusi dari hitungan matematika ini ya. Numbers don't lie kalau kata Al Halilintar ya nggak? Yoi. Ya udah, semoga ini membantu. Kita lanjutin ngambil konklusinya. Nice. Nah, itu tadi hitungan dari Jerome Pauline, dan gue harap itu bisa memberikan ilustrasi yang lebih lebar kepada teman-teman semua. Intinya gini, tapera ini ditolak pengusaha, ditolak juga sama pekerja. Yang dukung ya pemerintah gitu, karena ya common sense kita terganggu kan. Apalagi narasi yang dibunyikan itu adalah, oh ya ini untuk supaya masyarakat lebih banyak punya rumah. Karena kan kita harus tahu duitnya diputar di mana nantinya, hasilnya bagaimana. Jangan sampai ya ketika itu diinvestasikan di satu instrumen dan mendapatkan keuntungan, akhirnya pemerintah menarik keuntungannya, melipat gandakan keuntungannya, tapi masyarakat nggak dapat. Tapi ketika itu tidak mendapatkan keuntungan, masyarakat harus menanggung konsekuensinya. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan iuran Bapet Tapera ini. Dan gue harap dari konten ini teman-teman bisa mengerti scope-nya, mengerti helikopter view-nya, mengerti the idea-nya, tapi di satu sisi juga pemerintah bisa mendengarkan saran, kritik, dan masukan dari masyarakat. Karena gue pikir ya, seharusnya pemerintah ketika melakukan penghimpunan dana masyarakat itu tujuannya harus jelas kan. Dan kelihatan bentuknya gitu. Dan kita bisa ngambil benchmarking dari negara-negara yang udah melakukannya gitu. Dan ketika pemerintah bilang hal kayak gini nih udah lumrah dilakukan di beberapa negara di dunia memang, tapi mekanismenya sangat berbeda dibandingkan dengan Singapura, sangat berbeda dibandingkan dengan China, sangat berbeda. Dan ini jelas jadi concern yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam menjalankan kebijakan Bapet Tapera ini. Oke, itu aja dari Malaka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.